Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Hafiz Sabritian dengan NIM 7211419112 akan mempresentasikan materi tentang implikasi etis dari teknologi informasi. Dimulai dari cakupan perspektif versus cakupan deskriptif. Cakupan perspektif untuk MIS menentukan bagaimana MIS sebaiknya dikembangkan dan digunakan di dalam suatu perusahaan. Jelas, ini merupakan pendekatan yang lebih baik untuk menampilkan materi kepada mahasiswa yang memasuki dunia bisnis dibandingkan dengan memberikan cakupan deskriptif yang menjelaskan bagaimana hal-hal yang sedang dilaksanakan. Selanjutnya ada moral, etika, dan hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, kita diarahkan oleh banyak pengaruh. Sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab sosial, kita ingin melakukan hal yang secara moral benar, berlaku etis, dan mematuhi hukum. Yang pertama ada moral. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan salah. Moral adalah institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Yang kedua ada etika. Etika adalah sekumpulan kepercayaan, standar, atau teladan yang mengarahkan, yang merasuk ke dalam seseorang atau masyarakat. Yang ketiga ada hukum atau law. Adalah peraturan perilaku formal yang diterapkan oleh otoritas yang berwenang, seperti pemerintah terhadap subjek atau warga negaranya. Selanjutnya ada meletakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya. Penggunaan komputer di dunia bisnis diarahkan oleh nilai moral dan etis manajer, spesialis informasi, dan penggunaan serta hukum yang berlaku. Hukum adalah yang termudah untuk diinterpretasikan karena bersifat tertulis. Tetapi, etika tidak terdefinisi demikian tepat dan mungkin bahkan tidak disetujui oleh semua anggota masyarakat. Wilayah etika komputer yang kompleks inilah yang saat ini sangat banyak diperhatikan. Selanjutnya ada kebutuhan akan budaya etika. Tugas dari manajemen tingkat atas adalah untuk meyakinkan bahwa konsep etikanya merasuk ke seluruh organisasi dan turun ke jajaran bawah sehingga menyentuh setiap karyawan. Para eksekutif dapat mencari implementasi ini melalui 3 tingkat, dalam bentuk kredo perusahaan, program etika, dan OD perusahaan yang telah ditentukan, yang telah disesuaikan. Program etika atau etik program adalah upaya yang terdiri atas berbagai aktivitas yang didesain untuk memberikan petunjuk kepada para karyawan untuk menjalankan kredo perusahaan. Aktivitas yang biasa dilakukan adalah sesi orientasi yang diadakan untuk para karyawan baru. Selama sesi ini perhatian cukup besar ditujukan untuk masalah etika. Selanjutnya, etika komputer di Indonesia. Sebagai negara yang tidak bisa dilepaskan dari perkembangan teknologi komputer, Indonesia pun tidak mau ketinggalan dalam mengembangkan etika di bidang tersebut. Mengadopsi pemikiran dunia di atas, etika di bidang komputer berkembang menjadi kurikulum wajib yang dilakukan hampir semua perguruan tinggi di bidang komputer di Indonesia. Selanjutnya, etika dan teknologi informasi. Teknologi sebenarnya hanya alat yang digunakan manusia untuk menjawab tantangan hidup. Jadi, faktor manusia dalam teknologi sangat penting. Ketika manusia membiarkan dirinya dikuasai teknologi, maka manusia yang lain akan mengalahkannya. Oleh karena itu, pendidikan manusia termasuk pelaksanaan norma dan etika kemanusiaan tetap harus berada pada peringkat teratas, serta tidak hanya melakukan pemujaan terhadap teknologi belaka. Selanjutnya ada etika pemanfaatan teknologi informasi. Di antaranya yaitu jangan menggunakan komputer untuk merugikan orang lain, jangan melanggar atau mengganggu hak atau karya komputer orang lain, jangan memata-matai file-file yang bukan haknya, jangan menggunakan komputer untuk mencuri, jangan menggunakan komputer untuk memberikan kesaksian palsu,
dengan menduplikasi atau menggunakan software tanpa membayar, dengan menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Selanjutnya, menerapkan etika dalam teknologi informasi. Di antaranya keharusan moral umum. Keharusan ini berkenaan dengan perilaku moral, berkontribusi kepada masyarakat, menghindari biaya, berlaku jujur, dapat dipercaya, dan adil. Dan isu-isu yang pada saat ini mendapatkan perhatian umum. Yang kedua, tanggung jawab profesional yang lebih spesifik. Hal ini berkenaan dengan dimensi-dimensi kinerja profesional. Isu moral seperti berlaku jujur dalam melakukan evaluasi dan menghargai komitmen dibahas di sini. Isu hukum dan tanggung jawab sosial untuk berkontribusi terhadap pemahaman umum mengenai komputer juga dibahas. Selanjutnya, keharusan kepemimpinan organisasi. Sebagai pemimpin, anggota ACM memiliki tanggung jawab untuk mendukung penggunaan sah sumber daya komputer, menstimulasi orang lain di organisasi untuk memenuhi tanggung jawab sosial, memungkinkan pihak lain di dalam organisasi mendapatkan manfaat dari komputer, serta melindungi kepentingan para pengguna. Yang keempat, kepatuhan terhadap kode etik. Di sini anggota ACM harus mengindikasi dukungannya untuk pada etik. Kode ACM membahas 5 dimensi utama pekerjaan yang berkaitan dengan komputer, moral, hukum, kinerja profesional, tanggung jawab sosial, dan dukungan internal. Selanjutnya ada pendidikan etika komputer. Program edukasi formal dalam etika di komputer tersedia dari berbagai sumber mata kuliah di perguruan tinggi, program profesional, dan program edukasi swasta. Yang pertama, mata kuliah di perguruan tinggi. Di awal pendiriannya, ACM merancang suatu model kurikulum komputer yang menentukan berbagai mata kuliah komputer yang harus ditawarkan institusi pendidikan. Yang kedua, program profesional. Asosiasi Manajemen Amerika menawarkan program khusus yang membahas masalah-masalah penting saat ini seperti etika. Yang ketiga, program edukasi swasta atau LRN menawarkan modul mata kuliah berbasis web yang membahas berbagai permasalahan hukum dan etika. Selanjutnya ada etika dan CIO. Pelayanan informasi hanyalah merupakan satu unit di dalam struktur organisasi, namun berada pada posisi kunci yang memiliki pengaruh terbesar dalam memenuhi tuntutan pemerintahan maupun masyarakat akan pelaporan keuangan yang akurat. Terlebih lagi, sebagai seorang eksekutif yang memiliki tanggung jawab terhadap informasi penuh waktu, CIO merupakan orang tepat untuk menyimpan upaya-upaya untuk memenuhi tujuan pelaporan ini. CIO dapat memenuhi ekspektasi pelaporan keuangan. Selanjutnya, dasar hukum penggunaan teknologi informasi. Terkait dengan bidang hukum, maka pengguna harus mengetahui undang-undang yang membahas tentang haki atau hak atas kekayaan intelektual dan pasal-pasal yang membahas hal tersebut. Hukum hak cipta bertujuan melindungi hak pembuat dalam mendistribusikan, menjual, atau membuat turunan dari karya tersebut. Perlindungan yang didapatkan oleh pembuat atau autor adalah perlindungan terhadap penjiplakan oleh orang lain. Hak cipta sering diasosiasikan sebagai jual beli lisensi. Namun distribusi hak cipta tersebut tidak hanya dalam konteks jual beli, sebab bisa saja yang membuat karya membuat pernyataan bahwa hasil karyanya bebas dipakai dan didistribusikan tanpa dijual atau dibeli. Seperti yang kita kenal dalam dunia open source. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.